Kemudian bahwa agama Islam ini juga memerintahkan manusia untuk berakhlak yang mulia, melakukan amal-amal saleh dan adab yang bermanfaat. Dan saya akan jelaskan sedikit yang berkaitan dengan adab al-fiddin. Azakumullah. Banyak orang-orang yang menuntut ilmu ini kurang dalam masalah adab. Maka adab ini penting, akhlak ini penting. Sebab kita menuntut ilmu harus dihiasi dengan akhlak yang mulia. Tanpa dihiasi dengan akhlak yang mulia, orang tidak akan mau mendengar ilmu itu, nggak mau datang ke majelis ilmu, dan juga nggak mau juga berteman dengan penuntut ilmu karena dia akan akhlaknya tidak baik. Makanya tunjukkan akhlak yang mulia, menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, melakukan amal saleh, tapi akhlak tunjukkan akhlak yang mulia. Sebab ikhwan fillah, azzakumullah, Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Akhlaknya Rasulullah mulia. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada yang paling berat timbangannya di hari kiamat dengan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allah la yubghidul fahisha alladhi." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya berkaitan dengan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Keji dan kotor mulutnya, Allah itu sangat benci. Jadi akhlak yang mulia mempunyai timbangan yang berat pada hari kiamat. Kemudian Islam juga melarang manusia dari yang bertentangan dengan itu. Islam melarang dari akhlak yang jelek. Islam melarang dari amal-amal yang jelek yang merusak hati, merusak badan, merusak dunia dan akhirat. Makanya kita harus belajar tentang Islam ini. Ini petunjuk hidayah, dan hidayah ini perlu rinciannya sebagai dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia menjelaskan bahwa manusia diberikan hidayah secara mujmal aja. Pokoknya ikut sunnah, ikut salah. Tapi rincian untuk dia mendapatkan hidayah itu belum sempurna. Banyak amal yang belum dia laksanakan. Maka dia belum belajar. Nggak bisa ilmu itu datang dengan sendiri, nggak mungkin. Nggak mungkin seorang lain yang benar-benar nggak mungkin. Hatta dia seorang ustaz, seorang dai, kalau dia nggak membaca, nggak belajar, nggak talaki dengan masyayikh, nggak akan dapat ilmu selama-lamanya. Nggak mungkin. Dia menyampaikan dakwah ke sana kemari, tapi dia sendiri nggak baca, nggak akan dapat ilmu. Tetap dia harus belajar dan belajar. Karena itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus terus belajar dan terus belajar, dan juga kita membersihkan hati kita dari akhlak yang jelek. Kemudian disebutkan liyudhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun, agar Allah menampakkan agama ini dan seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Artinya umat Islam ini akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sudah tinggi. Umat Islam akan ditinggikan oleh Allah, akan dijayakan dengan hujjah wal burhan. Yang pertama hujjah wal burhan, baru setelah itu wasayf wasinan. Hujjah dan burhan, maksudnya hujjah dengan dalil, dengan keterangan, dengan ilmu. Baru setelah itu dengan pedang dan tombak. Makanya jihad itu pertama kali dengan Quran, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan kamu taati kepada mereka, dan kamu jihad melawan orang-orang kafir dengannya, dengan Quran, dengan jihad yang besar, dengan Quran. Jadi ikhwan fillah, azzakumullah, sampaikan hujjah itu kepada umat ini. Yang bisa kita sampaikan hujjah ya dengan kita menuntut ilmu. Kalau enggak menuntut ilmu, kita enggak belajar dan kita enggak menambah ilmu, kita enggak akan datang. Antum harus belajar, antum harus datang, antum harus baca dan baca. Dan kadang-kadang orang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Enggak boleh kita merasa cukup dengan ilmu ini. Terus lihat para ulama terdahulu, luar biasa. Nggak cukup mereka merasa ilmu itu sudah dapat cukup, terus belajar dan terus belajar. Dan kita akan berdiri, azakumullah, harus
kita cinta kepada yang bermanfaat, nggak boleh lemah. Dan kebanyakan kita berbangga dengan apa yang ada dan kita nggak terus belajar, nggak terus tuntut ilmu, dan juga kurang dalam melakukan amal-amal saleh. Nabi SAW menyebutkan dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Wa fi kulli khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul lahu anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qaddara Allah wa ma syaa fa'al. Fa inna lahu taftahu 'amal asy-syaitan." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya, Nabi bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, dalam hal berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Dan apabila kamu tertimpa musibah, jangan mengatakan kalau seandainya saya berbuat begini nggak akan terjadi begini. Katakan Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Karena kalimat kalau seandainya itu membuka pintu amal syaitan. Hadis sahih dari Muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Kebaikan tentang apanya? Kebaikan tentang imannya. Tapi yang kuat itu lebih baik. Dan kita harus menjadi mukmin yang kuat, jangan lemah. Harus jadi mukmin yang kuat. Yang pertama kuat tentang iman. Yang kedua kuat tentang fisik. Kita menjadi orang yang kuat. Sebab kita bisa melaksanakan ibadah. Seperti tadi disebutkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, ulul aidi wal absar. Ulul aidi wal absar, orang-orang yang mempunyai kekuatan dan juga mereka orang-orang yang berilmu. Mereka Allah menyebutkan ulul aidi wal absar, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar. Orang-orang yang mempunyai kekuatan. Jadi orang muslim, orang mukmin nggak boleh lemah, tidak boleh. Kuat imannya, kuat juga fisiknya. Kuat fisiknya dalam melakukan amal-amal saleh, kuat fisiknya dalam dia menuntut ilmu, dalam dia belajar, kuat fisiknya dalam melakukan amal saleh, dalam beribadah kepada Allah, kuat fisiknya dalam dia berdakwah, kuat fisiknya dalam dia bekerja, kuat fisiknya dalam dia membantu orang lain. Dipuji oleh Allah Taala. Anda perhatikan, ketika dua orang wanita dari seorang anak yang bapaknya sudah tua, dari seorang bapak dia sudah tua, dua orang perempuan dari seorang bapak yang dia sudah tua. Ini bukan Nabi Syuaib, ya. Riwayat tentang Syuaib itu lemah. Waktu itu dua wanita ini dia antri untuk mengambil air. Berarti Allah abadikan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Qasas bahwa wanita itu tidak berdesakan dengan laki-laki. Perhatikan, ini juga diperhatikan para wanita ini. Jaga rasa malu itu, jaga rasa malu, jangan berdesakan dengan laki-laki. Laki-laki itu mengambil air, menimba air, mereka tidak mau mendekat. Nabi Musa alaihissalam melihat dua wanita ini ditawarkan. Kenapa? Kalian sedang apa? Apa yang bisa dibantu? Kalau istilah kita, apa yang bisa saya bantu? Dikatakan alasannya apa? Orang tua saya sudah tua, nggak mungkin untuk antri mengambil air. Maka Nabi Musa mengambilkan air. Perhatikan, perempuan yang disuruh untuk mengambil air. Setelah diambilkan air, diantarkan ke rumahnya. Kemudian ini yang menjadi syahid di sini. Si wanita ini, salah seorang dari dua wanita ini mengatakan kepada bapaknya, ya abati istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Wahai bapakku, ambil dia sebagai buruh. Ambil Nabi Musa alaihissalam sebagai buruh. Sebaik-baik orang yang kau jadikan buruh, al-qawiyyul amin, yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah.
Musa alaihissalam. Dan amanah. Dan Nabi SAW menyuruh kita bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi gak boleh antum malas dalam belajar, menuntut ilmu. Gak boleh lemah. Oh yang lain sih bisa, mengapa saya nggak bisa? Yang lain bisa, ini saya nggak bisa. Harus bisa. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kenapa yang lain bisa, saya nggak bisa? Bisa, insya Allah. Makanya Nabi terus mengajarkan apa? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Berkemauan keras. Berkemauan keras kepada bermanfaat yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat ilmu yang paling bermanfaat. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini kepada beliau, kalau dibahas tentang ilmu saja berjilid-jilid kita harus tulis tentang kalimat ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Kita harus punya kemauan yang keras dalam menuntut ilmu. Kalau yang lain bisa baca, kenapa kita nggak bisa? Yang lain bisa baca Quran, yang lain bisa menghafal, yang lain bisa bahasa Arab, yang lain bisa baca kitab-kitab hadis, yang lain bisa baca kitab ilmu. Kenapa kita nggak bisa? Harus bisa. Jadi antum perhatikan itu. Terus menerus belajar. Dan juga saya ingatkan antum kadang-kadang juga sibuk, ya, ada tamu sibuk jadi panitia. Kemudian nggak ngerti ilmu. Ada orang yang sibuk seperti itu nggak ngerti ilmu. Bahkan jadi panitia selamanya nggak pernah ngerti ilmu. Antum harus ngerti ilmu. Saya beberapa kali kalau setiap daurah di mana aja, saya bilang panitia masuk dulu paling depan. Kata itu biasanya di belakang atau di luar. Dianggap panitia ini sudah alimul alama sudah. Oh yang paling alim, nggak perlu lagi belajar, nggak perlu ilmu. Sibuk ngurus orang, dia nggak pernah dapat ilmu selama-lamanya. Saya bilang panitia masuk ke dalam. Saya beberapa kali kalau daurah, panitia itu paling depan. Sudah, kalau saya urus yang lain dulu paling depan. Supaya dapat ilmu. Yang penting itu ilmu. Nuntut ilmu, belajar, dan berkemauan keras kepada yang bermanfaat. Yang pertama bermanfaat untuk akhirat kita. Yang kedua dunia, tapi dunia sebenarnya. Oh, kita juga wajib mencari nafkah, nggak boleh kita nggak mencari nafkah, harus mencari nafkah. Kita harus menafkahi diri kita, istri kita, anak kita, dan juga orang tua kita. Tapi yang paling pokok yaitu mencari yang bermanfaat buat di akhirat kita. Yang pertama ilmu, yang kedua amal saleh. Maka Allah sebutkan Rasulullah diutus oleh Allah dengan ilmu dan amal saleh. Ini paling bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Bahwa kita tidak akan mungkin bisa melaksanakan semuanya, tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Antum menuntut ilmu, antum menghafal, antum belajar, tidak akan mungkin bisa kalau Allah tidak akan tolong. Termasuk juga antum berdakwah, tidak akan mungkin bisa berdakwah kalau Allah tidak tolong kita. Tidak mungkin. Allah yang tolong kita, sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran. Allah yang tolong kita. Allah yang mudahkan jalan itu kepada kita. Kemudian kata Nabi, wala ta'jaz, jangan lemah. Nggak boleh orang muslim itu lemah, nggak boleh orang muslim itu malas, tidak boleh. Lemah dan malas ini yang membawa akibat kemunduran, mundur dan mundur. Umat Islam mengalami kejayaan dengan terus berjuang. Dan ukurannya apa? Ilmu. Ukurannya ilmu, bukan harta, bukan dunia, ilmu. Dulu para ulama menilai itu dengan ilmu, bukan dengan harta. Tapi yang sekarang zaman ini orang menilai orang itu dengan harta, dengan dunia. Dunia itu gak ada apa-apa. Dan saya sudah sampaikan di majlis ini puluhan kali sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan Nabi bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Hadis sahih, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman." Ketahuilah bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah. Dunia dilaknat oleh Allah SWT.
dalamnya kecuali 4 yang terhindar dari laknat Allah. Yang pertama, orang yang berzikir karena Allah sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang yang belajar. Di dunia ini sampai Rasulullah SAW. Dan hadis ini hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam beberapa kitabnya, di antara kitab Sahih Jami' As-Shaghir dan juga kitab yang lainnya. Bahwa dunia ini dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat 4. Kata Rasulullah, yang pertama, orang yang berzikir sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang yang belajar. Di sini Nabi nggak menyebutkan, Nabi nggak menyebutkan ashabul dunia, tidak. Yang menyebutkan orang yang punya harta banyak, tidak. Justru mereka nanti terkena pada laknat Allah SWT kalau tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari hartanya. Dan itu perhatikan bahwa 4 orang yang berzikir sesuai dengan sunnah, yang kedua melaksanakan apa yang dicintai Allah, yang ketiga mengajarkan kebaikan, yang keempat belajar, terhindar dari laknat Allah SWT. Kita berusaha bagaimana kita belajar. Kemudian ikhwan fillah, azzakumullah, kita belajar ini ada beberapa tahapan yang perlu antum perhatikan. Dan kita ini berusaha bagaimana kita ini belajar dan mendapatkan faedah dalam kita menuntut ilmu. Para ulama menjelaskan seorang menuntut ilmu dalam belajar perjalanan ilmiahnya itu mengalami 3 fase. Yang pertama, dia mulai dengan taklid. Yang kedua, memahami dalil. Yang ketiga, istiqrar. Yang pertama, dia mulai dengan taklid. Artinya ikut-ikutan. Orang ikut sunnah dia ikut, tapi nggak tahu dalil. Dan antum mengalami seperti itu. Antum mengalami seperti itu. Orang ikuti di pemahaman yang benar. Orang ikut berjamaah, sholat berjamaah di masjid kita ikut, nggak tahu dalil, ikut. Orang bersama sunnahnya kita ikut, tapi nggak tahu dalil. Kita hanya ikut-ikutan. Dan taklid ini kata para ulama, yaitu ibarat bangkai yang boleh digunakan ketika darurat saja. Ibarat bangkai, gunakan ketika darurat. Kemudian yang kedua, memahami dalil, tetapi menemui kemusykilan, kemenjalan dalam memahaminya. Dan belajar dalil, belajar juga di antara antum yang hafal, mungkin Arba'in dan Nawawi atau yang lainnya. Tapi kadang-kadang juga dalam memahami menemui kemusykilan, menemui kejanggalan. Maka bertanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Kemudian nantinya istiqrar, mapan. Artinya mapan, kalau kita belajar, kalau kita mengkaji, sudah mapan. Kita ketika ada muskil, kita tanya kepada ulama. Apa ulama itu untuk membantu kita, untuk menunjuki kepada dalil dan memahamkan kita pada agama yang hak. Dan tidak butuh terus. Ikhwan fillah, azamullah, dijelaskan oleh para ulama al-sunnah bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sampai batas maksimal. Gak boleh dia merasa cukup. Makanya kata Nabi, ihras ala ma yanfa'uka, berkemauan keras kepada yang manfaat terus. Gak merasa cukup dengan yang ada. Untuk sudah selesai mau bahas kitab usul salafah, ulangi lagi. Kemudian naik lagi kepada kitab tauhid. Ulangi lagi selesai, naik lagi kepada Fathul Majid, ulangi lagi terus seperti itu. Untuk kepada kitab-kitab para ulama yang lainnya. Dan terus kitab-kitab yang lain juga dibaca. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Risalah, sepatutnya bagi para penuntut ilmu dia harus mencapai puncak usahanya dalam menuntut ilmu dan bersabar atas segala sesuatu yang menimpanya dalam menuntut ilmu. Disebutkan di Risalah di awal-awal. Jadi kata Imam Syafi'i, kita harus menuntut ilmu ini terus sampai ke batas maksimal. Nggak boleh merasa, saya sudah cukup dengan ngaji aja, cukup dengan mendengar, nggak cukup terus
sampai kita bisa baca kitab-kitab para ulama ahli sunnah, kitab-kitab para ulama salaf. Dan sering saya sampaikan, masih banyak ribuan kitab yang belum sempat kita baca, ribuan kitab ulama salaf belum sempat kita baca. Maka terus belajar, nggak boleh berhenti. Kemudian juga ikhwanuddin, azamullah, bahwa ilmu itu mencakup semuanya. Al-Quran wa sunnah kami salaf ini usul dan furu'nya, bukan sekedar masalah fikih, bahkan yang pokok adalah masalah usul. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman tentang agama, yang dimaksud fikih di sini yaitu dia paham tentang usul. Kemudian berfuru, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama, Allah akan berikan dia pemahaman agama. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Diberikan dia pemahaman agama. Agama dimaksud sini menyangkut masalah usul dan furu'. Yang pokok usul bukan fikih aja, pemahaman agama. Kemudian ikhwanuddin, Allah, bahwa ilmu ini yang perlu diperhatikan. Yang dimaksud ilmu, yang pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga pemahaman para sahabat. Makanya ketika Abu Mundir dia ditanya oleh Rasulullah SAW, ayat yang mana dalam Al-Quran yang kau hafal yang paling agung? Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, dipanggil dengan Abu Mundir radhiyallahu anhu, yaitu beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Apa kata Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab, yaitu Abu Mundir? Kata Rasulullah, liyahnikal ilmu ya Abu Mundir, liyahnikal ilmu Abu Mundir. Kata Rasulullah, nahnik ilmu itu membuatmu senang wahai Abu Mundir. Yang dimaksud dengan ilmu di sini apa? Itu Al-Quran. Liyahnikal ilm, itu Al-Quran. Itu yang pertama, Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ilmu, liyahnikal ilm Abu Mundir. Yang kedua, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebut kepada Abdullah bin Amr bin As, qaidul ilm, ikat ilmu itu, ikat ilmu itu. Ditanya kepada Rasulullah, dengan apa ya Rasulullah? Ikatnya dengan apa? Bil kitab, dengan tulisan, catatan. Maksudnya sabda Rasulullah ikat dengan ilmu. Sabda Rasulullah itu ikat dengan ilmu. Makanya ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia banyak mencatat hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan, kau mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi SAW bersabda dengan marah dan juga dalam keadaan senang. Kemudian tidak jadi dia mencatat, tidak jadi menulis. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dikatakan oleh kaum musyrikin bahwa jangan mencatat semua yang datang dari engkau, karena kadang-kadang engkau berkata dengan redha, terkadang tidak. Kata Rasulullah SAW, uktub walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yakhruju minhu illa haqq. Kata Rasulullah, tulis. Ada tulis apa yang aku sampaikan dari hadis Nabi, tulis. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yakhruju minhu illa haqq. Tidak akan keluar dari mulutku kecuali kebenaran, kata Rasulullah. Rasul menyebut kenapa? Hadis-hadis Nabi ini merupakan ilmu. Qaidul ilm bil kitab, ikat ilmu dengan tulisan. Begitu juga dijelaskan oleh para tabi'in, dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i dan yang lainnya, al-ilmu ma ja'a ashabi Muhammad SAW. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat Nabi SAW, yang bukan datang dari mereka, laisa bil ilm, bukan ilmu. Ini yang kita harus pelajari dan harus kita kaji. Kemudian ikhwanuddin, semua sesuai dengan apa yang tadi saya sebutkan, yaitu Nabi bersabda, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah. Maka Nabi yang rutin, Nabi terus menerus minta kepada Allah setiap hari, setiap selesai sholat subuh. Bagaimana riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha,
berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiap hari Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon pada Kau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan diterima. Ini rutin terus Nabi minta setiap sholat subuh, setiap selesai sholat subuh Nabi mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat tiap hari. Tapi bukan sekedar doa, kalau begini Allah. Harus ada penerapannya, untuk belajar dan belajar untuk ilmu ini. Sibukkan dengan ilmu, jangan sibukkan dengan yang lain. Sekarang semakin kita banyak berkembang dakwah ini, kita sibuk dengan yang lain. Dan juga para dai ini juga saya ingatkan, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Jangan kita sudah belajar betul ngaji dengan kitab-kitab para ulama salaf, mengkaji dengan kitab ulama salaf. Kemudian di pondok juga demikian. Kadang-kadang kita ditarik oleh orang awam, bukan menjadi dai lagi, bukan menjadi orang yang berilmu, bukan menjadi ulama, tapi apa? Menjadi khutbah. Itu hati-hati. Kita yang harus jelaskan kepada mereka, mereka harus datang untuk menuntut ilmu. Jadi jangan kita ditarik untuk menjadi khutbah, kemana-mana ceramah, tapi nggak pernah belajar lagi. Karena banyak yang seperti itu, ya, ceramah kesana kemari nggak belajar, nggak menuntut ilmu lagi, nggak baca kitab. Sehari bisa 4 kali, 5 kali ceramah, kapan bacanya? Kapan untuk ilmunya? Harus belajar untuk ilmu. Ini yang dilakukan para ulama. Kita menyampaikan sekali-kali nggak apa-apa. Dan kita punya majelis yang orang datang untuk menimba ilmu. Tapi terus-menerus kita keluar, hilang nanti ilmunya. Yang ada hanya ceramah dan ceramah, bukan ilmu yang keluar. Kemudian ya kan begini, Allah, kita menuntut ilmunya harus dengan bantuan para ulama, harus dengan bantuan para ulama. Nggak bisa kita jalan sendiri. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa suhbatu ustadin wa tuluz zamani, harus diiringi dengan ustaz, teman yang ustaz, ada guru yang membimbing. Nggak bisa untuk ilmu itu mau kandidat, nggak bisa. Harus bimbingan ustaz, bimbingan ulama, bimbingan masyayikh. Ini bukan matematik, bukan komputer yang bisa dikursus. Orang bisa atau tidak. Untuk ilmu agama, belajar. Nabi dibimbing oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril selama 23 tahun. 23 tahun untuk ilmu. Dan sekarang orang belajar, baru kitab juga belum tamat sudah khutbah, sudah ceramah kemana-mana. Ilmu dulu pelajari. Usul salsa belum tamat sudah ceramah kesana kemana. Tuntut ilmu, belajar. Manfaatkan buat diri kita dan keluarga kita. Itu yang wajib. Yang dikatakan oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wa yang beriman jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kemudian Allah, adab yang perlu juga untuk perhatikan. Saya jelaskan di buku saya ini, menuntut ilmu jalan menuju surga. Di sini banyak saya jelaskan tentang ilmu dan bagaimana kita untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i dan bagaimana sikap dan sifat seorang talibul ilmu. Di sini juga saya bawakan tentang adab dan akhlak penuntut ilmu, karena penting. Banyak sekali orang-orang menilai kita bahwa orang yang mengikuti kajian itu nggak beradab. Padahal kita sudah ajarkan tentang adab dan akhlak, sudah kita ajarkan. Kalau ada satu dan dua yang kemudian masih melanggar syariat, nggak bisa dinisbatkan kepada salaf. Sebagaimana juga ada sebagian kaum muslimin yang berbuat kerusakan, nggak bisa dinisbatkan kepada Islam. Jadi Islamnya baik, cuma dari umatnya ada yang melakukan perbuatan besar-besar yang lainnya. Ikhwan fillah, Allah, dan ada yang perlu anda perhatikan. Ikhwan fillah, saya jelaskan di sini. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah. Jadi antum jangan sia-siakan. Sebagaimana antum pentingkan untuk sholat, untuk yang lainnya, untuk ilmu juga pentingkan. Sebab itu untuk menambah iman kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah wawasan kita, dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah dengan kita menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu ibadah.
Kita luangkan waktu kita untuk ibadah. Antum luangkan waktu untuk belajar, atau luangkan waktu untuk kerja, untuk usaha, untuk dagang. Kenapa antum nggak luangkan waktu untuk menuntut ilmu? Dan ini nggak saling menghalangi. Nuntut ilmu bisa, kerja juga bisa. Nuntut ilmu bisa jalan, dagang juga bisa jalan. Antum sebagai pegawai, nuntut ilmu bisa, jadi pegawai juga bisa. Semua bisa. Dan tidak ada saling menghalangi, dan tidak tumpang tindih. Tinggal antum mengatur waktu. Ini ibadah kepada Allah SWT. Jangan disisa-sisakan waktu. Makanya Allah menyebutkan, ya bani Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra wa illam taf'al malaktu yadayka syughla wa lam asudda faqra. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku sibukkan engkau dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Anda lihat orang yang kerja dari pagi sampai sore, kemudian sampai lembur lagi, dapatnya segitu juga. Kadang-kadang sudah dikasih waktu dari mulai Senin sampai Jumat, Sabtu lembur juga. Hari Ahad musim haji lembur juga. Dapatnya segitu juga. Tetap segitu juga. Kita tetap cari nafkah wajib hukumnya, tapi bisa kita atur waktu sekedarnya. Nuntut ilmu terus jalan. Dan itu yang dilakukan para ulama. Kerja iya, dagang iya, tapi nuntut ilmu juga jalan. Dan antum ekologis dan di manusia secara umum tidak adil. Zalim. Kalau kita lihat, nuntut ilmunya 1 jam, kerjanya 10 jam. Ya, nuntut ilmunya 1 jam, kerjanya 10 jam. Sekarang nuntut ilmunya seminggu sekali 2 jam. Hingga hari berikutnya Anda bisa hitung 6 hari itu berapa puluh jam. Sehari 10 jam, 6 hari 60 jam. Nuntut ilmu cuma 2 jam, tidak adil. Maka luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Luangkan waktu kita untuk baca. Luangkan waktu kita untuk talaki ilmu dengan para ustaz. Luangkan waktu kita. Dan para ustaz juga harus sibuk untuk membaca ilmu. Jadi ilmu ini ibadah. Yang kedua, ilmu ini antum juga perhatikan bahwa kita menuntut ilmu ini bukan sekedar yang dapat ilmu itu aja. Ilmu ini sebagai wasilah, bukan tujuan. Tujuan kita mengamalkan ilmu ini. Perhatikan, tujuannya untuk mengamalkan ilmu ini. Kemudian juga anda perhatikan juga bahwa dengan kita menuntut ilmu ini, itu harus bisa membersihkan hati kita. Tambah rasa takut kepada Allah. Makanya Imam Ahmad menyebutkan bahwa ilmu itu apa? Khasyatullah. Tambah takut kita, bukan tambah menuntut ilmu, tambah tamak kita kepada dunia. Tambah menuntut ilmu, tambah besar kedengkian kepada orang. Bukan. Tambah menuntut ilmu, tambah juga keras. Bukan. Justru bertambah lembut, bertambah lembut. Ar-rifqah. Dan Allah menyukai ar-rifqah. Maka ar-rifqah bisyai lazam. Tidak ada suatu kelemahan bukan nanti akan menghiasi. Makanya kita harus berusaha bagaimana dengan kita menuntut ilmu ini bertambah baik hati kita, bertambah bersih, bertambah takut tidak kepada Allah SWT. Sudah masuk waktu Isya, ada dulu, setelah ada kita lanjutkan lagi. Ada dulu, sudah masuk waktu Isya, setelah ada kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Selanjutnya, jadi yang kedua memperhatikan juga tentang kebersihan hati atau dengan istilah tazkiyatun nufus. Dan ini pernah dikaji juga di tempat ini. Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang yang membersihkan hati. Membersihkannya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mengotori dengan apa? Mengotori dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kita harus bersihkan hati kita. Kemudian Allah, yaitu juga di antara yang perlu perhatikan bahwa kita harus terus berpegang dengan manhaj yang hak ini. Meskipun fitnah yang luar biasa yang menimpa dakwah yang hak ini, dakwah salah, tapi tetap kita wajib berpegang. Nggak boleh kita lepas dengan dakwah ini, sebab orang yang lepas menyimpang dari mana salaf ini pasti sesat, pasti sesat. Jadi bukan kira-kira lagi sesatnya, pasti. Karena mengatakan demikian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul, jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejerit-jerit tempat kembali. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Dan juga sabda Nabi dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang hidup sudah wafat itu akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Maka dalam berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus, peganglah erat-erat, gigit dengan geram kalian. Suruh gigit, kuat-kuat berpegang dengan manhaj yang hak ini, dengan masalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru bid'ah, setiap tidak sesat. Kita ingat, kita wajib meniti jalan yang hak. Berjalan menuju kepada Allah itu hanya satu, bukan dua. Jalan menuju kepada Allah hanya satu, jalan kepada Rasulullah dan para sahabatnya ridwan majma'in. Kemudian selanjutnya di antara yang perlu juga diperhatikan, yaitu kita diperintahkan untuk menghiasi diri kita dengan adab dan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa." Orang yang terpilih di antara kamu yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Muslim. Dan juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dari kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Maka ini kami puji, nazakumullah, kita harus puji akhlak yang mulia. Jauhkan sifat takabur, sombong, jauhkan. Kita harus tawadhu. Semakin tambah ilmu kita, tawadhu. Semakin kita justru diberikan oleh Allah kelebihan harta, semakin tawadhu, bukan sombong. Kita ini nggak punya apa-apa. Kita lahir dan nggak punya apa-apa. Allah yang berikan semuanya kepada kita. Ilmu, harta Allah yang berikan. Tambah tawadhu, bukan tambah sombong, bukan tambah ujub, bukan riya, bukan. Tawadhu. Ya rendah hati dan terus menerima kebenaran. Kemudian terus belajar menuntut ilmu. Penuntut ilmu dia harus sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwakan ilmu, sabar juga dalam menghadapi celaan dan ejekan. Ini akhlak. Orang mencela kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, jalan terus dalam dakwah ini. Jalan terus menuntut ilmu, jalan terus mengamalkan ilmu, enggak usah diabaikan. Kita biarkan, enggak usah dilawan. Orang-orang jahil dibiarkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kita disuruh juga sabar, fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajar jamila. Wasbir ala ma yaqulun, sabar kepada apa yang mereka ucapkan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Orang mengejek kita, memfitnah kita, jalan terus dakwah ini. Jangan lain, Nabi juga diejek. Nabi SAW yang paling baik akhlaknya di muka bumi Rasulullah SAW dikatakan orang gila, penyair, tukang sihir dan yang lainnya. Nabi gak jawab, Nabi gak balas. Orang katakan Nabi gila, Nabi kamu juga gila, tidak. Dia dibahas, dibiarkan aja. Tapi terus jalan dakwah ini dan minta tolong kepada Allah SWT. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kita harus selalu menghiasi diri kita dengan takut kepada Allah. Kita nggak diawasi oleh guru, nggak diawasi oleh ustaz, nggak diawasi oleh syekh, nggak diawasi oleh atasan kita, tapi kita diawasi oleh Allah SWT. Masing-masing kita merasa takut kepada Allah. Kita sendiri di rumah, di masjid, di pasar, dalam perjalanan Allah melihat kita. Makanya ilmu ini khasyat Allah. Makanya akhlaknya talibul ilm diperhatikan oleh orang banyak. Sedikit kita salah, sedikit salah jadi fitnah. Orang awam salah tidak ada masalah, tapi ketika talibul ilm salah jadi hubungan gimana? Maka jaga. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersikap qanaah. Yang terakhir kita harus bersikap qanaah. Zuhud, qanaah, rasa puas dengan apa yang ada. Ikhwan fillah, anda menuntut ilmu, Allah berikan rezeki dengan apa yang ada cukup. Terus menuntut ilmu. Kadang-kadang siapa menggoda kita, masa kamu terus seperti itu aja. Kamu harus jadi orang kaya, kamu harus jadi pejabat, kamu harus jadi ada terbawa. Terserah dari dunia udah Allah tunjukin ya di atas ilmu bisa. Bahkan bukan hanya untuk ilmu, dai-nya kadang-kadang terserah. Ditawarkan berbagai macam, apalagi timbulnya partai dan segala macam, tawarkan berbagai macam kedudukan, jabatan, harta, terfitnah dia. Walhamdulillah. Karena dengan apa yang ada cukup, dengan apa yang Allah berikan cukup. Kita bisa makan, istri kita makan, anak kita makan terus. Jalankan. Allah nggak mungkin akan berikan rezeki kepada kita. Allah berikan kepada orang kafir, orang pelaku masalah berikan rezeki, masa kepada kita Allah berikan rezeki. Allah sudah atur, dibagi oleh Allah SWT, dan kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa cukup. Kalau memang kita dimudahkan rezeki oleh Allah, diberikan kita fasilitas segala macam, gunakan kesempatan itu dan harta itu dalam rangka dakwah kepada Allah SWT. Bantu kaum muslimin tegakkan dakwah ini. Tapi semua nisbatkan kepada Allah, bukan kepada kita. Allah yang berikan itu, bukan kita. Bukan kehebatan, tetapi Allah yang berikan. Gunakan semua itu Allah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hartanya semuanya diberikan untuk Islam, untuk Rasulullah, untuk dakwah ini. Sampai Nabi mengatakan, "Ma nafa'ani malun qatta illa mali Abu Bakar." Illa mali Abu Bakar. Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku kepada Rasulullah kecuali hartanya Abu Bakar. Kenapa? Harta yang diberikan oleh Allah kepada Abu Bakar diberikan untuk Rasulullah, untuk Islam, untuk dakwah semuanya. Bukan bakhil, bukan pelit, tidak. Justru orang yang berbahaya
wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang terjaga dari kebakhilan dirinya adalah orang-orang yang bahagia. Tapi banyak orang-orang yang kaya bakhil. Terkadang dia berikan harta itu, tapi dia ngatur orang dengan harta itu. Ini fitnah. Dia berikan harta, dia bantu orang, tapi dia atur dengan dia. Dia nggak berilmu, kenapa mengatur dakwah? Dia ngatur dakwah orang yang berilmu. Makanya kita kalau begini, sebelum kena ada apa yang ada. Zuhud terhadap dunia. Tujuan hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa meskipun seberat sayap nyamuk. Bahkan kalau saya dunia ini berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberikan sepetes air pun tidak. Sepetes air yang dikasih orang kafir. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Lau kanat dunya ta'milu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafir minha syarbata ma'in." Kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberikan sepetes air. Karena dunia nggak ada harganya. Kok orang sibuk mencari dunia? Sibuk dengan dunia. Dunia wajib kita cari nafkah sekedarnya, tapi tuntut ilmu, amal saleh, berlomba kita fastabiqul khairat dalam beramal. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nabi bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qana Allah bima ata." Kata Nabi, "Qad aflaha," telah berbahagia, telah sukses man aslama, orang yang masuk Islam, wa rizqa kafafan, diberi rezeki cukup, wa qana Allah bima ata, dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Ya, sampai di sini kajian kita mudah bermanfaat. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan menambah kita semangat untuk menuntut ilmu, belajar, dan kita terus baca. Kadang-kadang kita hanya mampu mendengar, nggak mau membaca, sehingga kurang, tertinggal. Menuntut ilmunya, kemampuan kita mendengar dan telinga kita nggak cukup. Kita harus catat dan catat ilmu itu yang mereka Rasulullah. Kemudian baca kita para ulama. Belum mampu baca kitab, baca terjemahannya, untuk baca kita para ustaz, para dai baca, sehingga antum ada wawasan ilmu ini dan sibuk untuk melakukan amal saleh. Nah,